Jumpa lagi dengan FT Channel ya. Kelanjutan dari video kita kemarin tentang inverter, tips membedakan inverter bodong dengan yang asli. Dan ini adalah kelanjutan dari video itu. Di sini inverter yang kita bahas sebelumnya, inverter 5000 watt pure sine wave yang akan kita pasangkan dengan panel otomatis yang kita rakit sendiri ini. Jadi sebelum kita bisa pasang ke sini, terlebih dahulu inverter ini kita edit ya, atau kita tambahi beberapa kabel supaya bisa terhubung dengan panel ini dan inverter ini bisa menyala dan padam otomatis yang dikontrol oleh panel ini. Jadi kabelnya sudah saya pasang ini, ada 4 buah ya. Saya beri 2 kabel warna kuning dan 2 lagi warna merah dan hitam ya. Jadi kabel ini berasal dari inverter, di mana yang kuning ini adalah terhubung langsung ke tombol on off ini ya. Jadi tombol on off ini kita pasang 2 buah kabel dan ujungnya adalah ini, kabel yang kuning. Jadi fungsinya supaya panel ini bisa menghidupkan dan mematikan inverter ini otomatis. Jadi tidak lagi kita menekan tombol. Nah, tombol ini nanti harus diposisikan di off saja ya, di off, baru kita nanti beri sedikit lem supaya tidak di on kan. Jadi yang menghidupkan dan mematikan inverter ini nanti adalah panel ini melalui kabel ini yang kuning itu. Nah, kemudian kabel ini ada merah dan hitam, ini adalah kabel output dari inverter ya. Jadi yang merah api, yang hitam nolnya ya, atau netralnya itu langsung kita pasang di sini. Nah, sini ada outlet terminal untuk output. Selain daripada ini ada juga yang ini. Jadi kita pasang langsung dari sini ya. Kita buka bautnya, pasang kabelnya, kemudian kunci kembali. Di sini ada LN ya. Jadi kabel ini langsung kita pasang ke sini. Ini dia terminal. Oke, kita hanya butuh masang 4 buah kabel ini ya. Tapi khusus untuk yang 2 ini kita harus buka inverternya ya, karena kita pasang kabel di tombolnya seperti itu. Oke, sampai di sini untuk bagian daripada inverternya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian panel yang saya rakit di sini ya. Jadi untuk tampilannya seperti biasa, ada lampu indikator PLN inverter, kemudian ada wattmeter AC untuk membaca penggunaan beban daripada inverter. Kemudian di sini ada voltmeter DC, itu untuk membaca tegangan daripada baterainya ya. Kemudian di sini ada tombol on off ya, untuk mematikan sistem apabila inverter tidak ingin digunakan pada saat PLN padam. Jadi bisa kita matikan. Jadi ketika kita matikan MCB meteran, inverter tidak akan menyala begitu. Kemudian sini ada kipas untuk pembuang hawa panas ya. Di sini untuk isinya kita pasang terminal ada 8 buah ya, 8 pin terminal yang ukuran besar karena ini inverter 5000 watt. Jadi nggak mungkin kita pakai yang kecil. Jadi ini pakai baut semua. Dan di sini ada kontaktor Mitsubishi 20 ampere ya, ST20. Kemudian ada MCB dan ada 2 buah charger ya. Ini charger 24 volt, masing-masing 15 ampere. Jadi kali 2 itu sama dengan 30 ampere, 24 volt ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya baterainya itu dipakai cuman 2 kali 100 ampere ya, cukup menghidupkan hanya 1 charger saja bisa. Jadi ini ada tombol on off nya di belakang seperti itu. Jadi hanya 1 dihidupkan, yang ini boleh, yang ini boleh. Atau mau hidupkan sekali 2 juga nggak apa-apa, tapi listriknya boros. Kalau misalnya baterainya itu pakai 2 kali 200 ampere atau 4 kali 100 ampere, maka charger ini harus dihidupkan sekali 2 ya, 2 dinyalakan seperti itu. Makanya kita kasih 2 untuk spare apabila nanti si pengguna inverter ini ya, inverter ini sudah dipesan atas nama Pak Dodi
Jadi apabila Pak Dodi mau pakai banyak baterai, bisa pakai chargernya sekali dua dinyalakan seperti itu. Dan di sini ada terminal, sudah kita kasih nama, bisa di zoom. Ya. Di sini ada terminal in, out, dan inverter. Nah, in di sini itu bersumber dari KWH meter langsung. Jadi dari KWH meter keluar kabel 2 buah api dan 0 itu langsung masuk ke sini, tidak lagi ke rumah, langsung ke sini outletnya. Dan ini output LN ini baru ke rumah atau ke beban. Jadi yang dari meteran masuk ke sini dan dari sini baru masuk ke rumah. Ke rumah itu bisa ke box MCB dulu atau lain sebagainya. Pokoknya ini output untuk ke rumah. Terusan dari ini. Jadi bukan dari KWH meter masuk ke rumah di cabang ke sini, tidak boleh. Harus murni dari KWH meter masuk ke sini, baru dari sini out ke rumah. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 buah outlet untuk inverter ya. Yang tadi kita bahas kabel yang 4 itu dipasang di sini, di mana LN itu adalah kabel bersumber dari output inverter yang merah dan yang hitam tadi. Dan ini ada S1 dan S2. Itu kabel dari saklar on off yang tadi kita beri lebar kuning. Jadi di sini juga kuning, nanti akan dipasang di sini. Boleh kebalik, nggak masalah ya. Jadi ini S1 S2 itu untuk on off, dan ini untuk input daripada inverter, untuk outputnya, maksudnya output dari inverter masuk ke sini. Oke, jadi yang pertama sekali kita pasang adalah ini kabel dari panel kontrol, yaitu ini kabel berasal dari charger ya. Ini kabel charger kita pasang langsung ke inverternya. Kebetulan inverter untuk 5000 watt ini merek Shure, dia sudah dilengkapi dengan dual outlet untuk baterai. Jadi dua untuk negatif, dua untuk positifnya. Jadi bisa kita manfaatkan. Kalau inverter yang lain itu hanya ada satu negatif, satu positif. Jadi dibaut di sini masing-masing dua-dua. Kalau ini karena sudah dua-dua, kita bisa masing-masing pasang kabelnya ya. Diperhatikan ketika sudah selesai memasang juga harus diperhatikan dulu sebelum dinyalakan. Seperti itu ya. Kita pasang kemudian kita pasang negatifnya dari charger masuk ke sini. Ya, kemudian kita pasang kabel untuk ke aki. Yang pertama itu kita pasang, boleh positifnya dulu. Ini nanti kabel ke aki ya, ke baterainya. Kita pasang di bawahnya. Kemudian yang negatif kita pasang juga. Oke. Nah, ini kabel yang ke baterainya ya. Kemudian sebelum kita pasang ini baterai, kita pasang dulu ini kabel yang tadi ke outlet bagian inverter di sini ya. Saya ambil kabelnya dulu ini, kita pasang. Nah, kita lepas, buka dulu, kita pasang yang mana saja duluan boleh, yang penting sesuai dengan namanya ya. Ini untuk switch kita pasang
Jadi kita buat tinggal di baut semua. Kemudian yang ini juga kita pasang untuk saklarnya di terminal yang untuk saklar juga, yaitu S1 dan S2 yang warna kuning ketemu dengan warna kuning seperti itu. Nah, kemudian yang ini output tegangan daripada inverter kita pasang ke sini. Yang L itu merah. Kemudian yang N itu yang hitam. Ini N, kita pasang yang hitam. Ya, seperti itu. Ya. Selesai. Kemudian kita pasang kabel di input PLN ya. Ya, kita tes pakai kabel ini saja langsung. Nanti kita colokin sebagai pengganti dari PLN-nya, KW meter. Nah. Tes di bagian outlet input ya. Agak susah ini. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti untuk kita tes ke PLN ya melalui colokan, dan kita pasang. Kita geser dulu satu ini akinya. Ya, karena inverter ini adalah inverter 24 volt, kita pakai harus 2 aki ya. Jadi saya cuma punya 1 aki, saya tes hanya tambahan pakai aki sepeda motor saya. Jangan ada pertanyaan kenapa akinya aki kecil, karena ini untuk mengetes, menguji saja apakah sistem bekerja dengan normal apa tidak ya. Kita tes. Ya, kita tes paralel, maksudnya hubungan seri supaya tegangannya naik menjadi 24 volt. Pertama kali kita bikin ini pasti ada percikan api, jadi jangan takut. Nah, seperti itu. Setelah aki sudah terpasang, kita bisa cek di sini tegangan sini daripada baterai terbaca 25,7 volt ya. Kemudian kita tes untuk menyalakan inverter. Inverter sudah menyala ya. Ini kebalik ya, dari sini sorotnya harusnya. Jadi inverternya sudah menyala, terbaca tegangannya 230 volt ya. Ini lampu untuk inverter. Kita masukkan PLN. Ini kabel PLN. Jadi dia pindah ke PLN dan inverternya mati ya, seperti itu. Dan aki dicas, tegangannya naik menjadi 27 volt ya. Itu dia, chargernya hidup, dua-dua menyala. Ini adalah posisi atau saat kerja menggunakan PLN. Jadi ketika PLN-nya aktif, yang menyala adalah lampu ini, dan indikator di sini adalah indikator untuk membaca PLN. Jadi ini terbaca tegangan PLN 199 volt ya. Di sini juga akan nanti terbaca arusnya dan
daya yang terpakai oleh sistem outputnya, yaitu beban-beban yang mau dinyalakan nanti ada terbaca di sini, dan ini adalah akinya, tegangan aki. Dan ketika PLN-nya padam, kita simulasikan dengan cara melepas ini, kita cabut dan inverter otomatis menyala. Kemudian indikatornya yang ini berfungsi kembali untuk membaca tegangan daripada inverter, yaitu tegangan terbaca 230 volt dan tegangan aki 25 volt, seperti itu ya. Jadi ini sistem sudah bekerja dengan baik dan siap kita kirimkan hari ini. Jadi kita coba saja sekali lagi dengan cara melihat ini ya. Pada saat posisi inverter yang bekerja, yang hidup adalah kontaktor ini ya, ini masuk ke dalam dan ini mati. Ini adalah kontaktor untuk PLN, dan ketika PLN-nya hidup atau bekerja dan aktif, maka yang bekerja adalah ini dan ini padam, seperti itu. Kita lepas lagi yang hidup ini ya, kemudian kita pasang lagi yang hidup ini, seperti itu. Oke, nah di sini kita tes apabila tadi fungsi tombol ini sebagai apa. Nah, kalau misalnya di rumah kita ada perbaikan instalasi dan lain sebagainya, otomatis kan kita mematikan daripada meteran PLN. Kalau kita matikan meteran PLN, inverter ini kan kita set untuk bekerja otomatis, maka otomatis inverter juga hidup. Nah, ketika kita tidak ingin menghidupkan inverter pada saat PLN padam, kita tinggal matikan di sini. Jadi PLN-nya padam dan inverternya juga padam, seperti itu. Nah, kalau kita on-kan maka inverternya menyala, seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton video kita ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang ingin memesan panel seperti ini, bisa hanya inverternya saja bisa, atau hanya panel otomatisnya saja bisa, atau kedua-duanya juga bisa. Jadi kita bisa jual terpisah, hanya panelnya ini bisa. Jadi inverternya pakai punya yang sudah ada di rumah, bisa kita kirim nanti seperti ini aja. Jadi tinggal dipasang sesuai dengan poin-poin yang kita sudah tuliskan. Apabila ingin memesan bisa hubungi kita di nomor WhatsApp. Ingat, hanya WhatsApp, jangan SMS. Dihubungi di nomor WhatsApp di video ini, atau tinggalkan komentar di kolom di bawah video jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa.